Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yopi, NIM 201330001P, kelas PO 7A, mata kuliah doping dan penyalahgunaan obat. Saya mahasiswa Universitas Bina Dharma. Baik, saya akan mempresentasikan pengertian doping. Pengertian doping. Doping adalah pemberian atau penggunaan oleh peserta lomba berupa bahan yang asing bagi organisme melalui jalan apa saja atau bahan fisiologi dalam jumlah yang abnormal atau diberikan melalui jalan yang abnormal dengan tujuan meningkatkan prestasi atau International Congress of Food Science. Definisi tentang doping menurut Kushartanti tahun 2008 adalah: 1. Penggunaan beberapa hal yang mengandung substansi terlarang pada tubuh seorang atlet dan atlet. Melakukan penolakan, mengumpulkan sampel atau kepentingan pemeriksaan doping. 3. Melanggar persyaratan pemeriksaan doping. 4. Melakukan pengerusakan pada saat pengawasan doping. 5. Memiliki substansi atau metode terlarang. 6. Memberikan substansi atau metode terlarang. Ada beberapa alasan mengapa para olahragawan menggunakan doping. 1. Aspek psikososial. Setiap individu memiliki potensi melakukan pelanggaran kepribadian. 2. Individu yang memiliki konsep diri maupun harga diri negatif atau rendah dalam menghadapi situasi kompetitif, memiliki kecenderungan mencari keuntungan pribadi dengan jalan menggunakan cara yang tidak sehat. 3. Lingkungan sosial individu. 4. Nilai sosial kemenangan. 5. Lingkungan masyarakat. 6. Lingkungan pemain. 7. Kurangnya informasi tentang bahayanya penggunaan doping bagi diri sendiri dan orang lain. 8. Ketatnya persaingan. 9. Komersialisasi. 10. Propaganda. Dan 11. Frustasi. Alasan larangan penggunaan doping. 1. Alasan etis. Penggunaan doping melanggar norma Firefly dan sportivitas yang merupakan jiwa olahraga. 2. Alasan medis, membahayakan keselamatan pemakainya, atlet akan mengalami habituation atau kebiasaan. 3. Addiction atau ketagihan, serta drug abuse atau ketergantungan obat yang dapat membahayakan jiwanya. Risiko penggunaan doping. 1. Menyebabkan terjadinya habituation atau kebiasaan, addiction atau ketagihan. 3. Drug abuse atau ketergantungan obat yang pada akhirnya membahayakan atlet itu sendiri. Jenis doping. 1. Morfin, berpengaruh terhadap sistem saraf pusat berupa analgesia, meningkatkan rasa kantuk, perubahan mood, dan depresi pernapasan. 2. Anabolic steroid, menyebabkan wanita bersifat maskulin, gangguan pertumbuhan dan perkembangan SKS dan tulang, oedem, ikterus, kanker hati, impotensi, dan meningkatkan suhu tubuh. 3. Hormon peptide. Jenis doping ini dapat menyebabkan tremor, hipertensi, kecemasan, risiko pembekuan darah, stroke, dan risiko meningkatnya serangan jantung. 4. Beta blocker. Bahaya menggunakan doping. Bagi kesehatan, penggunaan doping yang semena-mena dapat berdampak negatif bagi kesehatan, yaitu penampilan fisik yang tidak menarik, seperti penuh jerawat, dada menjadi besar pada laki-laki. Selain itu dapat menyebabkan serangan jantung, penyakit kanker, penyakit leper, hipotensi pada laki-laki, maskulin pada wanita, rambut rontok, dan masalah serius lainnya. 2. Fairness, penggunaan doping sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan menyebabkan pertandingan menjadi tidak fair. 3. Kekerasan. Hasil penelitian kepada para pemain football Amerika menunjukkan hampir 80% menggunakan steroid. Ciri-ciri olahraga sejati manusia beda dengan robot. Upaya mengurangi penggunaan doping dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Jalur formal. Jalur formal untuk mengurangi penggunaan doping dalam olahraga dilakukan dengan cara membentuk suatu organisasi yang bernama WADA, World Anti-Doping Agency. 2. Jalur informal. Jalur informal
informal yang digunakan untuk mengurangi penggunaan doping dapat dilakukan dengan membentuk etika karakter atlet melalui latihan. Berdasarkan pemaparan tentang pengembangan olahraga pariwisata di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Doping adalah zat yang dilarang digunakan dalam olahraga. 2. Penggunaan doping dapat memberikan efek negatif bagi penggunanya dan dapat mencederai firefly dalam olahraga. 3. Dalam proses mengurangi dan memerangi penggunaan doping dalam olahraga, maka dibentuk wadah WADS Anti-Doping Agency dan LADI, Lembaga Anti-Doping Indonesia. 4. Proses mengurangi penggunaan doping obat dapat dengan menanamkan nilai etika dalam olahraga dan tidak selalu menuntut kemenangan menjadi hal yang utama. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.